Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Imelda Linda Neolaka, tingkat 2C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut penyakit TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ tubuh selain paru-paru perlu dibedakan dengan TBC biasa. Pada tuberkulosis biasa, bakteri hanya menyerang paru. Sementara itu, ketika bakteri menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak, kondisi tersebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstraparu. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit TBC bisa berakibat fatal. Pengobatan penyakit ini biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melawan infeksi dan mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik. Penyebab tuberkulosis, penyakit TB paru disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh melalui udara atau pernapasan ke dalam paru-paru. Tanda dan gejala-gejala meliputi gejala respiratorik dan gejala sistemik. Gejala respiratorik meliputi yang pertama, batuk berdahak atau tidak selama lebih dari 3 minggu. Yang kedua, pernah batuk mengeluarkan dahak bercampur darah. Dan yang ketiga adalah nyeri dada dan sesak napas. Dan yang pada gejala sistemik meliputi dua, yaitu demam pada sore dan malam hari. Demam pada sore dan malam hari merupakan gejala yang sering dijumpai, biasanya timbul pada sore dan malam hari, mirip demam influenza. Hilang, timbul, dan semakin lama semakin panjang. Serangannya sedang, masa bebas serangan makin pendek. Sedangkan yang kedua adalah keluar keringat dingin pada malam hari atau tanpa beraktivitas. Gejala sistemik lain ialah keringat malam, anoreksia, penurunan berat badan, serta malaisia. Pemeriksaan fisik dan diagnostik. Penyakit TBC dapat diperiksa menggunakan pemeriksaan tuberkulosis laboratorium untuk penyakit TBC pada orang dewasa hingga anak-anak. Pemeriksaan TBC yang biasanya dilakukan adalah pemeriksaan BPA, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan baktek. Selain dari pemeriksaan di atas, masih terdapat tes IGRA yang digunakan untuk pemeriksaan keberadaan dari TB di organ lain seperti kelenjar limfa, tulang, hingga otak. Selanjutnya masih ada pemeriksaan TB MDR yang disebabkan oleh jenis TBC yang resisten terhadap obat yang paling poten atau kuat, yaitu INH dan rifampicin sebagai obat anti tuberkulosis. Diagnosis TBC. Untuk mendiagnosis TBC, dokter akan menanyakan keluhan dan penyakit yang pernah diderita. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama dengan mendengarkan suara napas di paru-paru menggunakan stetoskop. Pemeriksaan TBC lain yang untuk mendukung diagnosis yaitu yang pertama, tes kulit mantos atau tuberculin skin test. Yang berikut adalah tes darah IGRA atau interferon gamma relasi, dan yang berikut bronkoskopi, yang berikutnya foto ronsen, dan yang terakhir adalah CT scan. Selanjutnya adalah pengobatan TBC pada orang dewasa meliputi kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Kategori 1 yaitu 2-HRZE atau 4H3S3, yang berarti selama 2 bulan minum obat INH, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol setiap hari atau tahap intensif.
Dan 4 bulan selanjutnya minum obat INH dan rifampicin 3 kali dalam seminggu agar tahap lanjut. Obat ini diberikan pada penderita baru TBC paru BTA positif, penderita TBC ekstra paru atau TBC di luar paru-paru berat. Yang berikut adalah kategori 2, HRZE atau 5H3R3E3, diberikan kepada penderita kambuh, penderita gagal terapi, penderita dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Dan yang terakhir adalah kategori 3, obat ini 2HRZ atau 4H3R3. Obat ini diberikan kepada penderita BTA plus dan ronsen paru mendukung aktif. Sekian video dari saya mengenai penyakit TBC. Terima kasih.